Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashiqu wa tuhammisu bihal jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyatin nahdatil ulama wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyatin nahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabit wansur ala jam'iyah nahdatil ulama li'ilai kalimatillah jam'iyah nahdatil ulama li'ilai kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashiqu wa tuhammisu biha jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyatin nahdatil ulama wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyatin nahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabit wansur ahla jam'iyah nahdatil ulama li'ilai kalimatillah jam'iyah nahdatil ulama li'ilai kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakmilin asy-syarafa Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban iftah alaina fathan qariban iftah alaina fathan qariban innaka arhamur rahimin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Hadratul Muhtaram wal Mukarram Sebel Fadilah Sebel yakni Bapak Imam Sibaweh beserta keluarga besar Saung Santri Inayatullah di mana saja berada, semoga selalu dilimpahkan sehat walafiat, panjang umur, berlimpah berkah rezeki, dimudahkan urusan, hasil maksud, dan juga pesantrennya semakin maju berkembang, banyak manfaat maslahat buat agama dan bangsa, serta nantinya diberikan putu ilmu dan hasil cita-citanya bagi mulia dunia akhiratnya ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, segenap pemirsa yang mengikuti pengajian rutinan malam Sabtu di Saung Santri Inayatullah, semoga kita semua serta keluarga senantiasa dilimpahkan anugerah sehat walafiat, panjang umur, dan diberi kekuatan lahir batin di dalam berjuang, serta rezeki yang luas, halal, thayyib, berkah dan mudah. Yang sakit Allah segera sembuhkan, dan yang belum terkena suci supaya bisa berangkat ke tanah suci dan memudahkan urusannya, dilepaskan dari segala kesulitannya, serta Allah hasilkan maksud lahir batin dunia agama akhirat, dan dijauhkan dari segala bala penyakit dunia akhirat, orang yang zalim, mobil khusus dijauhkan dari wabah corona, dan kita doakan semoga wabah corona bisa segera diangkat oleh Allah SWT dari bumi Nusantara dan dari seluruh penjuru dunia, dan yang wafat kaum muslimin jadi mendapat predikat syuhada, dan mudah-mudahan yang sedang menderita sakit karena COVID juga kita doakan supaya cepat sembuh, ya, diberi kekuatan lahir batin dan panjang umurnya. Kita berdoa pula semoga dikaruniai keturunan yang salihah, bahagia, sukses mulai dunia akhirat, dan juga dari memiliki rezekinya jauh dari bala masyarakat di badannya, baktiam orang tuanya, tadi sama gurunya, dan juga berguna bagi agama dan bangsa. Dan juga Allah ampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, guru kita, mertua kita, kerabat kita yang jauh, dan juga yang sudah meninggal, semoga kuburnya mendapat rahmat dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diterangkan, dilapangkan, serta Allah selamatkan dari azab kubur dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa salafus salihun wal hadirun syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mailadatin nabi sallallahu wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa libati wa jami'. Lamil amilin nasdiqin nasyada wa salihin wa lamil muslimin muqallim fiddin wal fuqal muhaddisin basirin sadati sufiyatul muhaqqiqin wa masyayina masyahim san kajil hasriyat wa jami' masyayina masyahim wa ila ru'i sahibil kitab hujjal sunnah wal jamaah ya jali maksum wa jami'i muasisisin nahdlatul ulama wa rasaihim wa uliyati safi Jawa wa sesibakir wa jami sadati sufiyati ajma'in wa usan sultan ulai Syekh Abdul Qadir Jailani Gada Sosir Aziz wal Habib Abdul bin Al-Wahaddad wal Muhajir Allah Ahmad bin Sa'id al-Faqih Qaddam Muhammad bin Ali Balawi Sallallahu alaihi wasallam baitihim minal karim wal darajat fil jannati wa syabr wa maghfirah wa yanfa'una bil barakati man warih masrarihim. Shallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalus sabi'u. Bermula misal yang ketujuh. Boleh dibilang juga pasal yang ketujuh. Hal fil gabri na'imun wa adzabun. Apakah itu di dalam kubur na'imun, ya, bermula ada nikmat kubur, wa adzabun, dan adab kubur. Nah, ini jadi kita akan membahas tentang nikmat kubur dan azab kubur. Ankara, mengingkari, adzabal gobri, akan adab kubur, wa na'imahu, dan nikmatnya kubur. Siapa? Unasun. Unasun, manusia, sekelompok manusia yang tasibuna, yang menisbatkan. Siapa itu unas? Ilal islami, kepada Islam. Yang tasibuna, yang menisbatkan atau menghubungkan itu. Siapa unas? Ilal islami, kepada Islam. Waqad barhanu, dan sungguh telah menjelaskan siapa itu unas bin karihim, terhadap pengingkaran unas, hadza, akan ini, na'imun, na'imul gabri wa adabul gabri. Nah, kesana aja ya. Adabul gabri wa na'imahu. Ala jahlin, disertai kebodohan, fahishin, yang parah. Bidinihim, terhadap agamanya itu unas. Ala jahlin fahishin, dasarkan kebodohan yang parah, bidinihim, terhadap ajaran agamanya itu unas. Fainal kitaba was sunnata, maka sesungguhnya bermula kitab dan sunnah, natiqani, itu sudah bercerita. Apa itu kitab dan sunnah? Natiqani, itu telah bercerita keduanya, yakni kitab dan sunnah. Bima yakunu fil gobri, terhadap apa-apa yakunu, yang ada. Yakunu, yang ada itu perkara, fil gobri, di dalam kubur. Maknya apa? Min na'imin wa adabin. Nah, ini namanya min lil bayan, penjelas. Dari nikmat kubur, wa adabin, dan adab kubur. La yajra'uhu ala inkarihi muslimun. La yajra'uhu, tidak berani hu, ya, kepada itu perkara, ala inkarihi, atas pengingkaran itu perkara, siapa muslimun, seorang muslim pun tidak ada yang berani mengingkarinya. Kalau benar-benar ngerti, ya, tentang konsep agamanya. Nah, wa ilaika al-bayana, dan hendaklah kamu al-bayana, kepada mempelajari penjelasannya. Qala, berkata atau
Berfirman siapa Rabbuna, Tuhan kita Azza wa Jalla. Azza yang maha mulia, siapa itu Rabb, wa Jalla dan maha agung, siapa itu Rabb. Fi kitabihi, di dalam kitab suci Al-Quran. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwaw wa 'ashiyya. An-naru bermula neraka. Yu'raduna itu disodorkan. Disodorkan. Siapa itu orang-orang atau ahli kubur? Alaiha, kepada itu neraka, kepada itu nar. Guduan, pada waktu pagi, wa asyian, dan pada waktu sore. Wa yauma taqumu sa'atu, dan pada hari takumu, tegak, apa as-sa'atu, hari kiamat. Dan ketika takumu tegak, apa sa'atu, hari kiamat. Maka ada seruan, adkhilu ala fir'auna. Adkhilu, masukkanlah oleh kamu sekalian, wahai malaikat Zabaniyah, ala fir'auna, kepada keluarga Fir'aun. Ala fir'auna, kepada keluarga Fir'aun, asyaddal adabi, akan azab yang paling berat. Asyaddal adabi, akan azab yang paling berat. Nah, titik itu ya. Abhamatna hadhil ayatu. Abhamatna, memahamkan, na, kepada kita. Abhamatna, mengajar, memberi paham, na, kepada kita, apa? Hadhil ayatu, ini ayat. Anna fir'auna wa qaumahu yu'raduna 'alaiha. Bahwasanya bermula Fir'aun dan kaumnya itu Fir'aun. Yu'raduna 'alaiha, itu disodorkan atau diperlihatkan siapa itu Fir'aun dan kaum-kaumnya, 'alaiha, kepada itu api, guduan wa asyiya, pada waktu pagi, wa asyian, dan sore. Wa hadzal 'ardu la yakhlu imma ayyakuna fid dunya aw fil qabri aw fil akhirah. Nah, wa hadzal 'ardu, dan bermula ini diperlihatkan, la yakhlu, itu tidak terlepas. Ini apa? Naon itu ardu? Imma ayyakuna, bisa jadi ayyakuna, adanya. Apa itu ardu? Diperlihatkan tadi, itu fid dunya, ya, yaitu semasa apa? Di dunia, au fil qabri, atau di dalam kubur, au fil akhirati, atau di akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia, lam yakun zalika qat'an,
falam yakun zalika qat'an, maka tidak ada apa itu fid dunya qat'an secara pasti. Wa amma fil akhirati, dan adapun fil akhirati di akhirat, fal ayatu maka bermula ayat takul itu berkata, itu ayat takul berkata, apa itu ayat? Bisorohatin, dengan tegas. Tubayinu, yang menjelaskan. Tubayinu, yang menjelaskan apa itu ayat? Halahum, akan tingkahnya itu Fir'aun dan kaumnya. Hunaka, di sana, yakni di alam kubur. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna syaddal adab. Dan pada hari takumu tegak. Apa as-sa'atu? Kiamat. Adkhilu, maka masukkanlah oleh kamu sekalian, wahai malaikat Zabaniyah, ala fir'auna, kepada Fir'aun, keluarga Fir'aun, kepada keluarga Fir'aun, asyaddal adabi, akan azab yang pedih. Asyaddal adabi, akan azab yang pedih. Idan, kalau begitu, hadzal ardu laisa fil akhirati. Bermula ini diperlihatkan, hadzal ardu bermula ini diperlihatkan, laisa fil akhirati, itu bukanlah, apa itu ardu? Fil akhirati, itu di akhirat. Wa idza intafa, dan apabila intafa tertolak, ya, ayyakuna, atau tiada gitu ya, hilang ya, pokoknya ya seperti itulah. Apabila tertolak, ayyakuna, adanya itu azab, ya, azab dan nikmat di dunia, itu di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Ta'ayyana, maka jelaslah, apa ayyakuna, adanya itu azab dan nikmat kubur. Azab dan nikmat itu, ayyakuna, adanya nikmat dan azab itu, fil gobri, itu di dalam kubur. Wa hada dalilul kitabi alama naqulu, dan bermula ini dalilul kitabi, itu dalil dari Al-Qur'an, alama naqulu, sesuai apa-apa naqulu yang kami katakan. Ya, dijelaskan dulu ya satu alinea ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-misalus sabi'u, ini ya pasal yang ke-7. Kiai Haji Ali Maksum menerangkan kepada kita, ya, penjelasan tentang adakah nikmat dan azab di dalam kubur itu. Ya, ini sehubungan apa? Sehubungan ada sebagian manusia yang mengaku Islam, tapi mereka tidak mengakui adanya azab kubur dan nikmat kubur. Maka di sini dikupas, ya. Nah, itu. Jadi ini agak lucu juga kalau seandainya
ngakunya Islam tapi mengingkari adanya nikmat dan azab kubur. Biasanya kan yang menolak begitu orang-orang komunis ya, gitu, orang-orang penyembah berhala, yang mana dia tidak mengakui adanya hari kebangkitan. Nah itulah, jadi makanya di sini perlu ditegaskan ya. Nah, jadi supaya kita bisa lebih mantap dan bisa menjelaskan kepada golongan-golongan yang masih mengaku sebagai kaum muslimin tapi akidahnya berbeda dengan kita sekalian ya, yaitu perihal adanya adab kubur dan nikmat kubur. Maka di sini dijelaskan ankaro adzabal gobri wa na'imahu unasun yantasibuna ilal islami. Tuh, mengingkari akan adanya adab kubur dan nikmat kubur. Siapa unasun? Segolongan manusia yang tasibuna ilal Islam, yang mereka menisbatkan diri mereka ilal Islam kepada Islam. Jadi ngakunya kami muslim gitu. Tapi kok aneh ya, mereka mengingkari adab kubur dan nikmat kubur ya. Jadi mereka hanya mengakui adanya azab dan nikmat di di akhirat, yakni kalau nikmat berarti di surga, kalau azab berarti di neraka. Nah itu, ini agak aneh nih golongan ini. Waqad barhanu bi inkarihim, dan sungguh telah menjelaskan ya kaum pengingkar ini ya akan azab kubur dan nikmat kubur, menjelaskan binkarihim tentang pengingkaran mereka terhadap nikmat kubur dan azab kubur ala jahlin fahisin. Itu justru menandakan bahwa mereka itu bodohnya sangat parah ya, bidinihim, terhadap ajaran agama mereka sendiri. Nah gitu. Kenapa? Fa innal kitaba was sunnata, maka sesungguhnya bermula kitab ya Al-Quran was sunnata dan hadis, natiqani, itu sudah berbicara ya, ini kitab dan sunnah, bima yakunu fil gobri min na'imin wa adabin ya, terhadap apa-apa yang bakal ada ya. Nah kan yakunu itu kan fi'il mudhari, yakni hal dan istiqbal ya. Nah itu, jadi dimanakan istiqbal dalam kaitan ini. Jadi ya karena karena alam kubur itu kan akan dialami oleh kita yang masih hidup ya, makanya pakai bahasanya yakunu ya. Nah itu akan ada di dalam kubur itu min na'imin, dari nikmat kubur, wa adabin, dan azab kubur itu pasti ada ya. Nah itu karena karena orang yang berbuat baik maka akan dibalas kebaikan juga, yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan pula ya. Nah itu, dan banyak juga penjelasan di kitab-kitab para ulama dan juga hadis ya. Jadi bumi itu juga sebenarnya merasa sakit ya kalau di atasnya bumi itu digunakan bermaksiat ya oleh sebagian manusia. Jadi bumi ini merasa merasa ini ya marah lah ya. Nah itu ya, seandainya ada orang minum-minuman ya, nah itu kan di atas bumi ya, orang berzina gitu kan di atas bumi ya, orang korupsi ya, kemudian ya minum-minuman keras gitu kan, dan maksiat yang lain, itu bumi itu nggak happy gitu ya. Nah itu kesel bumi itu, lu gregetan gitu kan.
Jadi kalau boleh ditelan ya ditelan gitu. Cuma karena umat Nabi Muhammad itu kan apa? Siksaannya diakhirkan gitu ya. Nah itu jadi tidak langsung tokcer. Mereka maksiat langsung diturunkan azab ya seperti umat-umat terdahulu, enggak. Nah itu jadi bumi ini wah memendam dongkol banget gitu sama orang-orang yang bermaksiat di atasnya itu ya. Begitu ya. Nah, akan halnya kebalikannya bumi senang ya kalau seandainya apa? Nah, di atasnya itu diselenggarakan apa namanya? Ya, segala bentuk peribadatan ya seperti pengajian ya. Nah, kemudian kita berdakwah, kemudian kita dipakai sholat ya. Nah, dan silaturahmi yang lain-lain sebagainya lah. Nah, itu bentuk-bentuk amal yang soleh. Itu seneng banget bumi itu ya. Nah maka ya disunahkan bagi kita itu untuk memperbanyak apa? Tempat sujud ya. Nah itu jadi jangan hanya di dalam umpamanya kamar sholat aja kan biasanya ada kan orang yang ya rumahnya agak lega gitu. Terus dipersiapkan ya sebuah ruangan ya tidak terlalu besar lah gitu. Untuk apa? Untuk sholat ya sekeluarga gitu. Nah jadi jangan hanya di situ saja. Jadi ya ada kalanya harus di ruang tengah atau ruang tamu gitu ya. Nah itu bahkan ya kalau di Sabilur Rahim ya pesantren Sabilur Rahim di Makassar ini ya kadang-kadang di tengah sawah ya, di tengah lapangan gitu ya. Jadi supaya nanti jadi apa? Jadi saksi ya. Wah itu nanti semuanya akan berbicara ya di yaumil qiyamah ya. Nah itu jadi bumi-bumi itu akan bersaksi ya bahwa aku dipakai sebagai tempat ibadah. Nah, dan gitu juga sebaliknya. Ya, dia akan bersaksi kalau umpamanya digunakan untuk maksiat. Nah, itu dongkol ya, makanya kalau orang itu yang didongkolin nama bumi ya sudah meninggal lalu masuk ke dalam kubur, wah udah main gencet aja deh tuh ya. Wah pokoknya udah melampiaskan kekesalannya digencet gitu kan sampai tulang-tulangnya apa jadi satu ya, Masya Allah ya, remuk ya. Nah itu jadi di sini apa ya menandakan bahwa sudah sangat terang benderang gitu ya, baik di Al-Quran maupun sunnah ya bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu nyata adanya. Nah itu la yajra'uhu ala inkarihi muslimun ya. Jadi seorang muslim pun tidak berani ya, la yajru tidak berani ya akan perkara nikmat dan azab itu ala inkarihi ya kepada pengingkaran nikmat dan adab kubur itu. Siapa? Muslimun, seorang muslim ya. Nggak ada yang berani lah, muslim muslimah ya yang benar-benar dia ngaji gitu, dia belajar tentang akidah ya, keyakinan yang utamanya berkaitan dengan dengan adab dan nikmat kubur ini. Enggak ada yang berani menolak gitu kan. Mereka sami'na wa ta'na, yakin ya bahwa itu ada. Walikal bayan. Nah maka perhatikan penjelasannya. Nah di sini Qala Rabbuna Jalla Jalla fi kitabihi ya, berfirman Tuhan kita Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla fi kitabihi di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan an-naru yu'raduna 'alaiha guduwaw wa asyiya. Nah, jadi api neraka itu disodorkan atau diperlihatkan alaiha ya. Nah, itu yaitu ahli kubur ya. Nah, itu ada wawu jama, itu maksudnya ke ahli kubur. Alaiha kepada itu nar ya. Itu guduan baik di waktu pagi wahsyian ya dan waktu sore tuh. Jadi diperlihatkan atau mungkin juga didatangkan gitu ya. Nah itu udah pasti ya bahwa
menunjukkan ya orang-orang yang melakukan kedurhakaan ya pasti akan disiksa ya dengan apa namanya, yaitu ya lambang aja, api itu lambang ya. Jadi ya akan mendapatkan balasan yang setimpal lah ya dengan apa yang diperbuat waktu di dunia. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan juga ada ayat yang lain. Nah, wa yauma taqum, ketika tegak apa satu kiamat, adkhilu ala fir'aun. Ya. Nah, diperintahkanlah siapa malaikat Zabaniyah. Ya, masukkanlah oleh kamu sekalian ala fir'aun. Ya, pada keluarga Fir'aun ini asyaddal adab ya. Tuh, timpakan ya. Itu kepada keluarga Fir'aun asyaddal adab, itu siksaan yang sangat berat. Nah, itu. Maka hamadna ala hadil ayah anna fir'auna wa qaumu yuraduna 'alaiha. Ini ayat memberi paham kepada kita bahwasanya Fir'aun dan kaumnya yuraduna 'alaiha. Jadi disodorkan, diperlihatkan ya, mereka itu 'alaiha, kepada itu api ya. Nah, itu guduan baik pada waktu pagi wasian dan pada waktu sore atau petang ya. Nah, itu. Maka wahadal ardu, dan bermula ini diperlihatkannya api ya kepada Fir'aun dan keluarganya atau pengikutnya ya. Nah, itu abdi-abdi dalamnya apalah gitu ya. Nah, kemudian la yakhlu imma ayyakuna fid dunya au fil qabri au fil akhirah. Jadi kemungkinannya ada 3. Bisa jadi ini diperlihatkannya api ini atau siksaan itu ya, itu bisa jadi ketika di dunia. Au fil qabri, atau ketika di kubur. Au fil akhirah, atau ketika di akhirat. Itu ada 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, amma fid dunya falam yakun zalika qat'an. Adapun diperlihatkannya api atau siksaan di dunia itu falam yakun zalika qat'an, maka tidak ada ya siksaan yang diperlihatkan itu ya. Jadi belum ada keterangan yang secara pasti ya. Nah, namun wa amma fil akhirah, kalau di akhirat ya, adapun di akhirat fal ayatu tagulu bisarahatin, maka ayat ini menjelaskan dengan sangat tegas, tubayyinu halahum, yang menjelaskan apa ini ayat, halahum akan keadaan itu ala Fir'aun ya. Nah, itu kita tahu kan ya, Fir'aun itu punya menteri-menterinya ya, ada juga patihnya lah ya. Nah, itu Haman dan pokoknya bala tentaranya lah ya. Nah, itu yang ikut menyembah Fir'aun sebagai Tuhan ya. Nah, itu nanti mereka jadi jelas dalam Al-Quran, mereka akan diperlihatkan api neraka ya. Nah, itu. Jadi kalau umpamanya di dunia mereka tidak mendapatkan hal itu, bisa jadi dia itu udah pasti di akhirat gitu kan. Nah, kalau di akhirat tuh udah jelas banget. Nah, gitu. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab tuh kan. Ya, ini ada bahasa as-sa'atu kiamat ya. Nah, pada hari tegaknya hari kiamat itu adkhilu, maka masukkanlah oleh kamu sekalian ya, hai malaikat Zabaniyah, masukin tuh ya, ala Fir'aun, akan keluarganya Fir'aun asyaddal adab ya. Nah, itu akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Nah, itu. Maka gimana? Idan hadal ardu laisa fil akhirah. Ya. Nah, jadi ini diperlihatkannya api ya atau siksaan itu bukanlah di mana? Di akhirat ya. Begitu ya. Jadi di mana itu?
ya. Nah, wa idza intafa yakuna fid dunya wal akhirah ta'ayyana ayakuna fil gobri. Jadi kalau seandainya ya siksaan ini itu tidak ada di dunia dan juga belum di akhirat ya, maka berarti ayat itu menunjukkan ta'ayyana ayakuna fil gobri ya. Jadi semakin jelas, semakin tentu bahwa azab itu ya, siksaan itu adalah fil gobri, yaitu di dalam kubur ya. Kenapa? Karena kan kalau dikatakan neraka kan belum belum kiamat ya. Nah gitu. Sedangkan mereka disiksa, kalau gitu di mana ya? Kemana lagi kalau bukan di dalam kubur. Nah gitu. Wahada dalilul kitab ala manaqul. Ini adalah dalil Al-Qur'an ala manaqul, berdasarkan apa yang kami tuturkan ya. Nah itu dalil apa? Al-Qur'an. Sekarang dalil hadisnya. Wa amma sunnatus sahihatu, dan adapun bermula sunnah atau hadis yang sahih ya, menjelaskan tentang adab dan nikmat kubur ini, fawaroda minha syai'un kasirun. Fawaroda, maka datang minha, dari itu sunnah sahihah, apa syai'un kasirun, sesuatu yang banyak ya, keterangan yang banyak. Ya dulu yang menjelaskan apa ini syai'un kasir, ala dalikal makna, atas itu makna, yakni adab dan nikmat kubur. Ala dalikal makna, atas itu makna, yakni nikmat dan azab kubur. Faqad rawa, maka sungguh telah meriwayatkan. Siapa asy-syaikhani ya. Nah, kalau disebut syekhon ya dalam bidang hadis berarti siapa? Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau dalam bidang fikih siapa? Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i ya. Syekhon. Nah, itu. Ya ini tegasnya Al-Bukhari, Imam Bukhari, wal Muslimun, dan Imam Muslim. Gitu juga wan Nasa'i, ya Imam Nasa'i ikut meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bermula Rasulullah SAW kharaja, itu keluar siapa? Kanjeng Nabi. Ya itu Rasulullah SAW ba'dama gharabati syamsu, ketika sudah apa? Terbenam apa? Syamsu, matahari. Itu jadi Nabi apa? Keluar dari apa? Dari rumah beliau ya pada saat matahari sudah terbenam. Fasami'a sautan, lalu mendengar siapa Nabi? Sautan, akan suara. Fagola, maka bersabda siapa Kanjeng Nabi? Yahudu tu'adzabu fi gobriha. Tuh ya, bermula ada seorang Yahudi, tu'adzabu itu disiksa ya. Siapa itu Yahud? Orang Yahudi, fi gobriha, di kuburnya itu orang Yahudi itu ya. Nah, warawada, meriwayatkan siapa? An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Ya. Nih, hadis yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya bermula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda siapa? Kanjeng Nabi. Laula antadafanu, ya jika saja tidak mengubur ya siapa kamu sekalian, la da'autullaha,
la da'autullaha, maka sungguh aku akan berdoa Allah kepada Allah, ayyusmi'akum adzabal ghabri, ya, akan memperdengarkan siapa Allah kum kepada kalian adzabal ghabri, akan adab kubur. Nah itu ya, itu hadisnya ya. Jadi dalam hadis yang sahih ya, kan di sini ada Syekhon Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, itu udah ashahul kutub ya. Nah jadi kitab yang apa Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya ini adalah ya dua kitab hadis yang istilahnya paling sahih ya. Jadi yang dijadikan pegangan setelah Al-Qur'an. Nah itu ditambah dengan Imam An-Nasa'i ya. Jadi fawaroda minasya'in kasir, jadi banyak lah ya keterangan-keterangan hadis ya, yadul ala dalikal makna, yang menunjukkan bahwa adanya nikmat dan azab kubur ya. Nah ini contohnya ya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya bermulakan Nabi SAW horoja, nah itu keluar siapa Nabi, ba'da magharibati syamsu, ketika matahari sudah tenggelam ya. Ya katakan inilah waktu maghrib lah ya. Nah itu kan karena awal waktu maghrib kan sudah apa, sudah terbenamnya matahari ya. Fasami asautan, Nabi kaget ya. Nah fasami mendengar siapa Nabi sautan, akan suatu apa suara. Fagola, lalu Nabi berkomentar ya. Beliau bersabda, Yahudu tu'adzabu fi gobriha. Jadi bermula ada seorang Yahudi ini tu'adzabu, itu disiksa ya. Itu orang Yahudi fi gobriha, di kuburannya itu Yahudi. Naudzubillah min dzalik ya. Nah itu jadi kalau apa ya non muslim udah pastilah ya disiksanya itu sangat menyedihkan dan apa ya memilukan gitu ya. Ya sangat-sangat pedih. Nah itu jadi ya saya jadi ingat apa penjelasan dari itu ya Habib Mutahar ya. Nah itu ya yang menuturkan kisah beliau bersama Habib Ja'far itu ya, yang waliullah jadab itu. Nah itu jadi ketika dalam satu perjalanan tuh ngelewatin daerah apa ya, pemakaman Borgota itu ya, yang di situ ada itu apa magom gurunya R.A. Kartini ya, dan juga Ki Hasyim Asy'ari dan gurunya Ki Haji Ahmad Dahlan ya, ini apa Ki Saleh Darat. Nah di situ di makam Borgota itu ya. Nah itu agak tinggi juga sih gitu ya. Nah itu kayak perbukitan lah gitu. Alhamdulillah saya udah 2 kali situ tuh ya. Dan situ ya campur tuh, ada makam Islam, ada makam ya non muslim juga di situ ya. Nah itu tiba-tiba apa berhenti, kata Habib Ja'far tuh, kenapa? Saya mendengar ada orang minta tolong gitu. Nah setelah dilihat, loh ini kan pemakaman orang-orang non muslim gitu. Iya tapi ini apa penghuni kuburnya teriak-teriak minta tolong gitu, kesian kita. Gimana kita minta tolong? Udah dia diajarkan ya, diajak untuk masuk Islam ya, suruh bersyahadat gitu supaya dia diselamatkan dari azab kubur ya. Nah setelah ya namanya waliullah ya, nah itu jadi si orang yang di apa di dalam kuburnya itu ya, yang beragama Nasrani, disuruh masuk Islam. Alhamdulillah ya, setelah masuk Islam dia nggak disiksa lagi tuh ya oleh malaikat. Jadi kamu bakal aman, bakal selamat dari azab kubur ya. Nah itu, dan kamu harus mengajak saudara-saudara kamu gitu untuk masuk Islam gitu. Nah itu dilalahnya kata Habib Mutahar itu, setelah kejadian itu kurang lebih ada 18 orang yang minta diislamkan oleh Habib Mutahar itu gitu kan. Ya mungkin ada kaitannya dengan ya saudara-saudara si
si mayit itu kan. Jadi dia nyuruh kamu harus masuk Islam gitu, harus diislamkan oleh Habib Muntahar. Nah itulah, jadi sama orang Yahudi juga tuh ada fi gobriha, jadi dia disiksa di alam kuburnya itu, ya. Nah Muslim yang doraka aja disiksa kan, apalagi yang non Muslim. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa azab kubur itu ada. Ya, dan perawinya orang-orang hebat ya, Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Nah, hadis yang lainnya adalah apa? Nah, di sini dari Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i ya. An-Nabi sallallahu qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, laula antadafanu ya. Ya jikalau saja kamu sekalian tidak apa? Tidak menguburkan ya satu sama lain ya. Nah, gitu. Ya. Sekarang yang menguburkan ya nanti suatu saat akan dikuburkan gitu kan nama orang lain gitu ya. Laula antadafanu. Jadi kalau saja kamu sekalian tidak saling menguburkan, nah la da'autullah ya. Ya, maka sungguh aku akan berdoa pada Allah ayusmiakum adabal qabri, untuk memperdengarkan Gusti Allah kum kepada kalian adabal qabri, akan siksa kubur ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya ya yang bisa mendengar itu adalah apa? yakni bangsa hewan ya. Nah, itu. Dan ada juga apa dalam riwayat lain juga bangsa jin bisa mendengar gitu ya. Nah gitu. Nah itu yang banyak situ apa riwayat apa yang bisa mendengar itu adalah golongan hewan. Jadi makanya kalau ada ayam langsung apa dia keok 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 gitu kan. Ketika ayam itu apa melewati areal pemakaman gitu, berarti tuh ayam itu mendengar apa ya, ada mayit yang disiksa dengan sangat pedih ya. Jadi dia apa namanya susuruntulan lah gitu. Wah, apa kalau kata istilah Sunda, jadi larinya nggak keruan gitu sampai keok 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 gitu kan. Ya karena apa? Panik gitu ya. Nah, itu karena mendengar dari siksaan apa ya ahli kubur itu ya. Jadi makanya ya untung saja nih ya manusia tidak dikasih apa ya pendengaran ya terhadap siksa kubur. Kayaknya kalau bisa mendengar ya pada sadar semua ya gitu ya, tapi takut juga kan kalau apa namanya mendengar kerasnya siksaan gitu kan. Wah, makanya mungkin karena Allah sayang sama kita ya itu, jadi ya nggak dikasih dengar tuh ya. Cuma kalau emang apa namanya orang-orang tertentu ya, nabi, para waliullah ya, itu ya dikasih keistimewaan ya, bisa mendengar ya, bahkan bisa apa nama kepada yang sudah meninggal itu bisa komunikasi ya. Nah itu tuh bagi orang-orang pilihan saja itu ya. Nah oke. Jadi itu merupakan apa dalil-dalil ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sahih yang menjelaskan ya tentang adanya siksa dan azab apa namanya nikmat kubur ya. Nah itu jadi mudah-mudahan nih nanti ya kita bisa apa tambah eling nih ya. Nah itu ya mudah-mudahan kita nggak terlalu hawak gitu ya, rakus sama dunia gitu kan. Nah jadi kita ada rem. Kalau kita juga bakal apa? Bakal mati ya. Nah itu. Jadi apakah kita mau mendapat nikmat atau azab ya? Naudzubillah ya. Jadi kita kalau ingin dapat nikmat ya harus apa? Harus banyak-banyak berbekal ya. Nah itu mandahalal gobro bila zadin pakanna marqibal bahro bila safinatin. Itu kata apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa yang masuk kubur ya bila zadin tanpa bekal amal yang cukup, sama saja apa fakanna marqibal bahro bila safinatin, dia mengarungi lautan, mengarungi samudra ya, bila safinatin tanpa apa? Nah, itu ya perahu. Ya pastilah akan apa? Akan cilaka ya, tenggelam dan juga ya tewas gitu kan. Nah itu. Jadi makanya kita apa?
persiapkan ya. Nah itu kita juga punya batasan umur masing-masing, punya ajal ya. Ajal itu batas ya. Nah itu yang yang diwafatkan Allah pada masa pandemi ya, baik oleh penyakit COVID ataupun penyakit yang lain ya, emang sudah ajalnya tertulis di Lauhul Mahfuz tuh meninggalnya ya pada masa pandemi gitu ya. Nah itu, tapi insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa panjang umur dalam ketaatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita baca Fatihah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan kekuatan lahir batin pada kita melakukan taat, dan juga kita selalu dibimbing oleh taufik hidayahnya sehingga istiqamah dalam ibadah dan akhlak karimah, serta akhir hidupnya husnul khotimah, dan Allah ampuni dosa kita, orang tua, guru kita, orang tua kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kepada kita sekalian yakni kesehatan, panjang umur ya, dan juga kita bisa diarahkan menjadi hamba yang paling banyak manfaatnya bagi sesama ya. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah wala hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirun shollilailana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.